Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Diharap semuanya baik-baik saja ya. Okay, today let's continue our meeting. Next material it still in the second chapter. Title it is me. Okay, we will talk about pronoun and simple present tense. Before we continue our material about introducing family member, we will focus on pronoun and also simple present tense in order to prepare all of you to make a short paragraph about introducing family member. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pronoun, kata ganti, dan juga simple present tense yang nantinya akan kalian gunakan ketika hendak membuat paragraf untuk memperkenalkan anggota keluarga. Oke, pronoun meanings that, kata ganti, dan simple present tense itu salah satu bentuk tenses paling dasar, paling dasar simple present tense. Bentuk tenses yang awal sekali simple present tense. Oke, nanti kita pelajari gimana sih itu simple present tense. Oke, pertama-tama kita perhatikan contoh ini di halaman 30 kalau nggak salah, 30 atau 31. Hi, I am Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Oke, di sini ada perbedaan penggunaan ada my hobbies are, terus my favorite colors are, ada satu lagi my favorite snack is, atau bahkan I am Anissa, I am a student. Itu merupakan salah satu contoh dari simple present tense. Oke, sebelum itu kita fokus dulu di pronoun. Pronoun, kata ganti. Oke, Pak Adi kira kalian semua dari SD atau dari MI sudah hafal subjek itu ada berapa macam, nak? 7 ya. There are 7 kinds of subject in English. I, you, they, we, he, she, it. Oke. Subjek itu merupakan pelaku atau sesuatu yang melaksanakan sebuah pekerjaan, dan letaknya subjek itu pasti di depan. Nah, subjek itu pasti ada kata gantinya, namanya subject pronoun. Oke, coba perhatikan tabel ini. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah subject pronoun. I, you, they, we, she, it, he. Nah, 7 ini harus kalian hafalkan. Paling dasar subject pronoun, kata ganti subjek, ada object pronoun. Itu nanti belakangan ya, yang possessive pronoun sama possessive object itu belakangan. Hari ini kita fokus di subject pronoun. I, you, they, we, she, it, he. Jadi 7 ini merupakan subject pronoun, kata ganti subjek. Kata ganti subjek itu gimana sih, Pak? Subjek itu kan ada kalanya nama orang, terus ada kalanya nama benda, terus subjek itu bisa jadi hewan, terus subjek itu juga ada kalanya tunggal, ada kalanya jamak atau lebih dari satu gitu. Itu macam-macam subjek. Nah, dari subjek-subjek itu kita bisa ubah ke dalam bentuk subject pronoun, kata ganti gitu, biar nggak panjang-panjang biasanya. Dan juga kalau kita rubah ke dalam subject pronoun, kita akan lebih mudah untuk menemukan to be kalau dalam simple present tense nantinya. Oke, jadi 7 ini yang warna merah, Pak. Ini yang warna merah sebelah kiri ini kalian harus hafal subject pronoun. Ya, I, you, they, we, she, it, he. Atau dalam bahasa Jawa paling gampang adalah ayu dewe siti, ayu dewe siti, she, it, he. Ayu dewe siti, ayu dewi, she, it, he. Itu cara mudah menghafalkan dalam pembahasan. Ayu dewe siti, itu gitu aja. Itu. Oke,
itu adalah subjek pronoun. Oke, kemudian contohnya langsung Pak Adi kasih contoh. Let's study. Nah, sebelah ini subjek, bisa jadi kata benda, nama tempat, nama orang, hewan, ataupun bahkan tumbuhan. Itu merupakan subjek. Fadli, contoh Sarah, Fadli and Sarah, Fadli, Sarah and I. Bag, ini kan benda. Terus lion, lions. Terus ada my father, my mother. Nah, subjek-subjek ini kita bisa rubah ke dalam bentuk subjek pronoun. Kata ganti subjek. Nah, Fadli, kata gantinya apa? Kira-kira. He, oke. He, dia laki-laki. He kan dia laki-laki. Fadli kan nama orang laki-laki. Nah, orang ketiga tunggal, he. Terus Sarah, cewek. Berarti she. Fadli and Sarah, dua orang, laki perempuan. Kata gantinya adalah pronounnya, subjek pronounnya adalah they. Then Fadli, Sarah, and I ditambahi aku, berarti kita. Berarti we use subjek pronoun we. A bag itu nama benda. Benda a bag, berarti ada kata artikel cuman satu. Kata gantinya adalah it. Nah, a lion, ini hewan. Ada artikel menunjukkan bahwa lion ini cuma satu. Berarti it juga meskipun hewan. Karena tidak memiliki akal selain manusia. Dan juga itu tunggal. Maka kata gantinya adalah subjek pronounnya adalah it. Lions, ada S-nya di belakang. Dan ini jamak, lebih dari satu. Lions, we use they. Banyak soalnya. My father ini seorang laki-laki. Namanya Salman misal. Berarti kata gantinya adalah subjek pronounnya we use he. And then the last one, my mother, perempuan. Nah, hampir sama dengan Sarah. So we use she. Nah, untuk I sama you itu tidak ada yang mewakili sebagai kata ganti karena I itu sebagai orang pertama, you adalah orang kedua. Berarti you kata gantinya apa yang tidak ada, tetap you gitu. Oke, ini ya. Jadi itu perubahan dari subjek ke subjek pronoun. Ada Fadli, kita subjek pronounnya pakai he, Sarah pakai she, Fadli dan Sarah pakai they, dan juga seterusnya. Itu merupakan subjek pronoun. Jadi perubahan dari subjek murni yang mana bisa jadi berbentuk kata benda, nama tempat, nama orang, hewan, atau bahkan tumbuhan, kita move to subject pronoun, kata ganti. Okay, next is about simple present tense. Yang pertama non-verbal form. Simple present tense itu ada dua, ada non-verbal form, ada verbal form. Jadi ada dua macam, non-verbal form dan juga verbal form. Kalau non-verbal form itu seperti apa sih Pak? Non-verbal form itu kita pakai rumus seperti ini. Subjek atau mungkin pronoun, subjek pronoun ya. Karena subjek atau subjek pronoun dia pasti terletaknya di depan karena itu pelaku. Dan plus to be, kita pakai to be am atau pakai to be is atau pakai to be are. Ada tambahannya berupa complement. Jadi yang menentukan to be kita pakai to be am, pakai to be is atau pakai to be are itu adalah subjek atau subjek pronoun. Oke. Ini rumusnya ya, silakan dicatat nanti. Terus contoh Pak. Oke, contoh. Nah, ini pronoun atau subjek pronoun. Subjek atau bahkan subjek pronoun. I, to be-nya kita pakai am. Complement Sarah, lengkap. I am Sarah. You are my friend. We are friends. They are students. He is Mr. Budi. She is a teacher. And it is my bag. Jadi I, you, we sampai it semuanya memiliki pasangan tersendiri. I pasangannya adalah am. You pasangannya adalah are. We are, they are, he is, she is, and it is. Jadi selamanya ketika dalam bentuk simple present tense non-verbal form,
to be ini akan selalu mengikuti subjeknya atau bahkan subjek pronounnya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya kita pakai adalah am. Kalau subjek atau subjek aja ya, subjek atau bahkan subjek pronounnya you, maka to be-nya kita pakai are. Begitu juga seterusnya. Jadi yang menentukan to be di sini adalah subjeknya atau subjek pronoun. Kapan kita pakai is, kapan kita pakai are, dan juga kapan kita pakai am. Semua itu yang menentukan adalah subjek atau subjek pronoun. Mungkin itu aja materi untuk hari ini. Silakan dicatat, dipelajari. Untuk simple present tense yang verbal form di chapter ini tidak ada, karena kita akan pelajari sangat sederhana sekali untuk membuat paragraf tentang memperkenalkan anggota keluarga. Oke, I think that's all from me. See you next meeting. Jangan lupa dikerjakan tugas dari Pak Adi yang sudah Pak Adi siapkan di Google Form di tugas assignment pertemuan ke-6 hari ini. Oke. Tetap bahagia, tetap semangat, jangan lupa makan dan juga olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.